apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat tenguk angin tertawa menerjang Xiuyan, rahang besarnya menganga dengan lebar. Setiap taring di dalam mulutnya bagaikan pisau setajam silet, seakan mampu mencabik apapun. Bahkan kecepatannya juga luar biasa cepat. Tetapi bagi Xiuyan itu bukan apa-apa. Setidaknya dia bisa melihat dengan jelas setiap gerakan dan serangan tenguk angin tertawa. Berbagai wujudnya dimaksudkan untuk menyembunyikan keberadaannya. Meskipun serangan utamanya tampak datang dari depan, sebenarnya wujud asli tenguk angin tertawa telah menukik di belakang Xiuyan. Jadi serangan di depannya hanya tipuan. Tapi soal tipu daya, Xiuyan tidak akan kalah dari siapapun. Jadi saat tenguk angin tertawa yang tampak nyata meraung ke arahnya, tetapi saat mendekat, hembusan angin tiba-tiba muncul di belakang Xiuyan, menampakkan wujud aslinya. Dengan raungan, ia menggigit Xiuyan yang tak bergerak. Mulutnya yang besar langsung melapnya. Namun, sesaat kemudian, hanya suara ratapan yang terdengar. Bahkan seluruh tubuh tenguk angin tertawa gemetar. Dengan busur petir menyambar sekujur tubuhnya. Bagaimana rasa guntur ini? Saya penasaran, apakah Anda menyukainya? Saat itu, kehadiran Xiuyan tiba-tiba terdengar di belakang tenguk angin tertawa. Tepat saat ia hendak berbalik, rasa ancaman yang kuat tiba-tiba menyelimutinya. Sehingga tenguk angin tertawa berusaha melarikan diri. Jelas dia percaya diri dengan kecepatannya. Namun tepat saat ia hendak melarikan diri, segumpal rune pembatas yang padat tiba-tiba muncul di sampingnya. Kemudian melepaskan kekuatan penahan yang membekukan tubuh tenguk angin tertawa. Sehingga serangan Xiuyan hanya membutuhkan setengah tarikan nafas untuk menyelesaikannya. Saat tinju menghantamnya, pinggang tenguk angin tertawa seperti yang diduga Xiuyan. Pinggangnya mirip dengan tulang belakang lumbar manusia, meskipun lebih rapuh. Sebuah retakan menggema dan tenguk angin tertawa meraung kesakitan. Seluruh tubuhnya berputar. Ia mencoba menggunakan kekuatan penyembuhannya yang mengerikan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi Xiuyan tidak memberinya kesempatan. Meskipun Xiuyan belum mencapai tingkat keempat alam transenden, tapi inilah kekuatan avatar Yuanzhen alam kuno. Seperti kata pepatah, satu kekuatan dapat mematahkan semua hukum. Dengan kekuatan absolut, satu pukulan dapat menghancurkan apapun. Segera, kekuatan Xiuyan yang hampir tak tertahankan menendang kepala tenguk angin tertawa lagi. Menghancurkannya sebelum menginjaknya dengan keras. Menghancurkan hampir semua daging dan tulangnya, yang menyebabkannya muntah darah. Orang luar yang hina. Dia menyembunyikan kekuatannya. Pohon iblis Shen Luo dan monster Lao Changming semuanya terkejut oleh kekuatan Xiuyan. Kalian berdua, saya sarankan tidak bertindak gegabah karena tempat ini penuh dengan batasan. Jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri atau melakukan apapun. Jika tidak, kalian akan mati di sini. Meskipun suara Xiuyan terdengar pelan, tapi saya rasa mereka berdua merasakan perubahan kekuatan tempurnya. Dengan alam 9 elemen tingkat ketiga ditambah avatar Yuanzhen alam kuno. Bahkan seorang prajurit alam transenden tingkat keempat yang sedikit ceroboh pun dapat dihancurkan hampir seketika. Pada saat ini, tubuh tenguk angin tertawa terus pulih. Tetapi setelah pulih sedikit, Xiuyan menghentakkan kakinya, menghancurkan semua tulangnya sekali lagi. Katakan pada saya, dari mana Anda mendapatkan tombak ini? Xiuyan menginjak tenguk angin tertawa dan menatap monster Lao Changmi. Sekalipun Anda menyembunyikan kekuatan Anda, tapi Anda tak akan pernah sebanding dengan orang yang melahap orang yang Anda cari. Biarkan saja dulu, baru saya beritahu, kata monster Lao Changming. Kalau Anda tidak memberitahu saya, bahkan jika saya membunuh kalian dan mencari jiwa kalian, maka efeknya akan sama saja. Jadi jangan terus menguji kesabaran saya. Mata Xiuyan meredup, dan dia menghentakkan kakinya dengan keras, menyebabkan daging anjing angin surgawi tertawa meledak.
Baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu Anda. Orang yang Anda cari telah dibawa pergi oleh klan Jialong, tapi dia pasti telah dilahap. Dan tidak ada manusia yang bisa meninggalkan klan Jialong hidup-hidup, karena mereka suka memakan manusia. Monster Laut Changmi berkata perlahan. Memakan manusia? Bisakah melahap manusia kuat memungkinkan garis keturunan mereka berevolusi? Tanya Xue dengan serius. Kemampuan melahap dewa abadi yang kuat sangat langka. Klan Jialong telah berevolusi pada usia yang tepat. Ia adalah kemampuan yang uniknya. Belum lagi manusia, bahkan ras kami sendiri pun akan dilahapnya. Dan hanya itu yang saya tahu. Soal tombak ini, itu sesuatu yang kami temukan di dunia cermin ini. Kata monster Laut Changming. Bisakah Anda melepaskan kami sekarang? Shen mengangkat alisnya sedikit terkejut karena ketiga ras berbeda ini masih memiliki persahabatan. Jangan khawatir. Klan naga banjir yang Anda sebutkan akan segera tiba. Shen tersenyum dan berkata sambil menatap Master Laut Changming yang membuat Monster Laut Changming berhenti. Bahkan tatapannya yang tajam dipenuhi keterkejutan pada Xiuyan. Bagaimanapun dia ingin mengulur waktu sampai bantuan tiba. Tetapi itu juga tidak disengaja. Namun tanpa diduga Xiuyan langsung menunjukkannya. Sekarang, tengu angin tertawa di bawah kaki Xiuyan dipenuhi berbagai macam batasan. Bahkan Monster Laut Changming juga tidak bisa bergerak. Karena ada berbagai macam batasan yang muncul di sekitarnya. Dan hal yang sama terjadi pada pohon ipis Shenluo. Kalian bertiga jangan khawatir, karena saya berasal dari dunia luar. Jadi saya hanya ingin tahu, apa hubungan kalian dengan klan Jialong ini? Saat berbicara, Xiuyan menggerakkan pikirannya kemudian dia dengan cepat mengendalikan semua batasan di sini. Orang luar terkutuk. Kami sudah memperingatkan Anda, tapi Anda masih tidak menepati janji Anda. Monster Laut Changming berkata dengan marah. Saya tidak bisa memastikan apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak. Jadi kita harus menunggu klan Jialong muncul, kan? Kata Xiuyan sambil mencibir. Namun saat ini Xiuyan juga tiba-tiba merasakan tekanan dan alisnya berkerut. Jiamosa, dia dari sini. Jangan khawatir dan Anda akan bernasib sama. Saat berbicara, beberapa retakan muncul di ruang sekitarnya dan di dalamnya. Sesosok tubuh yang menggeliat dan berdesir terlihat. Sesaat kemudian, sebuah retakan besar muncul di atas kepala Xiuyan. Dan kepala naga raksasa sepanjang 10.000 kaki muncul. Dengan rahang yang berdasar, terbuka lebar. Seolah-olah siap melahap Xiuyan kapanpun. Dari perasaan tertekan ini, Xiuyan segera menyadari bahwa Jiamosa yang dikenal oleh Monster Laut Changming sebagai Jiamosa adalah makhluk kuat di tingkat kelima alam pikiran kekaisaran. Salah satu sosok yang tangguh di seluruh dunia gunung dan lautan. Melihat pemandangan itu, tubuh Xiuyan langsung berubah menjadi sosok raksasa setinggi jutaan kaki. Dan langsung menutupi langit dan matahari, sehingga ukurannya langsung melampaui Jiamosa. Kemudian Xiuyan mengulurkan tangannya dan memegang mulut besar Jiamosa yang terbuka lebar. Dengan guncangan yang dahsyat, dia berhasil membebaskan diri dari cengkraman Xiuyan. Pada saat yang sama, ular-ular hitam yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari dalam pecahan kilin dan langsung menyerbu ke arah sosok raksasa Xiuyan. Namun, pada saat itu tubuh Xiuyan tiba-tiba berubah kembali ke ukuran normal. Dan dia melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga mengembun menjadi teratai murka Buddha 3 warna. Yang membuat lautan api langsung menyelimuti seluruh area dan ular hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung terbakar dan lenyap dalam sekejap. Namun Xiuyan dan Jiamosa tetap diam. Jelas Xiuyan juga tahu bahwa jika Jiamosa tidak menyerah, Xiuyan tidak akan bernegosiasi dengannya sama sekali. Jadi pertempuran sengit sudah di depan mata. Pada saat ini, tubuh Jiamosa tiba-tiba muncul sepenuhnya dari retakan. Dengan lava mengalir melalui celah-celah di antara sisi-sisinya yang berwarna merah tua kehitaman. Dan tanduknya tampak menonjol.
Meskipun penampilan Jian Musa tampak menyerupai naga, tapi sebenarnya dia berbeda dari naga. Lagi pula aura monster yang kuat terpancar darinya. Sangat berbeda dari naga-naga yang pernah ditemui Xiaoyan. Lebih jauh lagi, terdapat aura jahat yang kuat dan bau busuk yang memenuhi udara. Tiba-tiba Ciamosa memutar tubuhnya, menyeburkan api hitam yang menyelimuti Xiaoyan. Kekuatannya yang mengerikan langsung menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh, sehingga memaksa ketiga raja binatang iblis itu mundur. Namun Xiaoyan tidak bisa mengkhawatirkan mereka, karena dia harus menghancurkan Ciamosa di bawah kakinya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.